Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kerisna Gilaldi dengan NIM C1K 018 028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan pada laporan rekayasa aquacultur yang berjudul Desain dan Konstruksi Kolam Ikan. Di hasil terdapat dua gambar yang memperlihatkan tampak kolam terpal yang telah dibuat pada praktikum kali ini. Di gambar pertama memperlihatkan tampak kolam dari bagian luar, kemudian gambar kedua memperlihatkan tampak kolam dari bagian atas. Selanjutnya pembahasan. Di pembahasan terbagi menjadi 6 subbab yang membahas 6 materi yang berbeda. Materi pertama membahas tentang desain outlet. Dari hasil yang didapat, desain saluran outlet dari kolam terpal pada praktikum ini berbentuk L dengan menyambungkan pipa berukuran 3 inch dengan pipa L berukuran 3 inch. Saluran outlet ini terletak pada bagian dasar kolam dengan cara menimbun saluran pipa tersebut pada dasar tanah kolam yang akan digunakan. Terpal disobek sedikit untuk dipasang bengkokan pipa atau pipa L 3 inch yang digunakan, sehingga air dapat keluar melalui pipa atau sebagai saluran outlet pada kolam. Hal ini akan memudahkan dalam mengatur ketinggian air dan pengeringan pada kolam ikan tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan Febriani dan Witoko 2018 yang menyatakan untuk mengatur ketinggian air dan memudahkan pengeringan kolam diperlukan pipa atau selang sebagai saluran pembuangan. Pipa paralon atau pipa PVC umum digunakan sebagai saluran. Untuk kolam terpal berukuran 4x6 meter dapat menggunakan pipa paralon berdiameter 4 inch. Bila kolam yang dibangun lebih kecil, cukup menggunakan pipa paralon 2 atau 3 inci. Paralon sebaiknya dilengkapi dengan bengkokan pipa atau keni. Kemudian materi yang kedua membahas tentang persiapan dasar kolam. Dalam persiapan dasar kolam, pada praktikum ini diawali dengan pengukuran lokasi kolam. Kemudian dibersihkan dasar kolam dari rumput dan kotoran yang ada. Lalu diratakan dasar kolam yang akan digunakan tersebut dengan pasir, sehingga dasar kolam yang akan dibuat tidak mengalami kemiringan dan semacamnya. Pernyataan ini sejalan dengan Febriani dan Witoko 2018 yang menyatakan lahan dipersiapkan terlebih dahulu untuk kolam terpal. Kemudian tanah dibersihkan dari benda-benda yang mengganggu, seperti rumput dan pepohonan yang rimbun. Kemudian tanah diratakan apabila tanah tidak rata. Kemudian pembahasan materi yang ketiga yaitu tentang dinding kolam. Bahan yang digunakan dalam pembuatan dinding kolam ikan pada praktikum ini yaitu besi wermes, klem kuku macan, selang, dan kabel tis. Perakitan dinding kolam ini diawali dengan dibentangkan besi wermes menjadi berbentuk lingkaran. Kemudian di setiap pertemuan rangka besi dikunci dengan klem kuku macan agar terikat dengan kuat. Lalu pada bagian atas, besi diberikan pelindung besi berupa selang yang dibelah tidak hingga terputus dan dikaitkan dengan kabel tis. Pernyataan ini diperkuat oleh Aksan et al. 2020 yang menyatakan pemasangan rangka besi wermes dengan ukuran besi 6 mm sebagai rangka dari kolam terpal bundar agar kolam dapat tegak dan kokoh saat diisi dengan air. Rangka besi wermes dibaut pada pertemuannya agar terikat kuat. Bagian atas rangka ini dilapisi dengan salang lingkaran pelindung besi agar kolam terpal yang terbuat dari tarpaulin orchid tidak sobek saat dipasang. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai pelapisan dinding. Pelapisan dinding kolam terpal pada praktikum ini diawali dengan pelapisan dinding dengan karpet terlebih dahulu. Setelah dinding kolam atau besi wermes tertutup oleh karpet sepenuhnya, maka selanjutnya dinding kolam dipasangkan atau dilapiskan dengan terpal yang sudah dibersihkan. Pernyataan ini diperkuat oleh Aksan et al. 2020 yang menyatakan pemasangan karet pelindung terpal bundar merupakan lapisan pelindung dinding kolam yang terbuat dari karet talang. Pelindung karet ini berfungsi untuk melindungi terpal bundar dari gesekan besi wermes agar terhindar dari kebocoran terpal. Kemudian pembahasan materi yang kelima yaitu membahas tentang tiang penyangga. Tiang penyangga yang digunakan di tepian kolam pada praktikum ini adalah batako. Batako dipasang setelah rangka kolam sudah kokoh, kemudian tidak ada kebocoran, dan telah terisi penuh dengan air sesuai kapasitas kolam. Pernyataan ini sejalan dengan Febriani dan Witoko 2018 yang menyatakan batako atau batu bata disusun membentuk fondasi atau pematang kolam
dengan ketinggian yang diinginkan. Lebar susunan batako yang baik minimal 40 cm. Kemudian pembahasan materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu tentang persiapan tepi kolam. Persiapan tepi kolam pada praktikum ini dilakukan dengan pemeriksaan terpal dan dilihat bagian yang bocor. Kemudian ditandai dan ditambal bagian yang bocor tersebut dengan lem epoksi. Lem epoksi merupakan campuran antara resin dan hardener. Pernyataan ini diperkuat oleh A6 2018 yang menyatakan sambungan lem merupakan salah satu metode dalam membuat sebuah ikatan antara dua atau lebih material. Metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode penyambungan tradisional seperti sambungan paku keling, sambungan las, dan sambungan baut, karena selain logam, sambungan ini juga bisa digunakan pada struktur non-logam. Lem epoksi telah digunakan secara luas, khususnya di industri otomotif dan pesawat terbang, karena memiliki karakteristik sambungan yang baik dalam sambungan struktur komponen. Sekian hasil dan pembahasan yang dapat saya sampaikan pada laporan rekayasa aquaculture yang berjudul desain dan konstruksi kolam ikan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.